Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu sistem koordinasi. Nah, apa itu sistem koordinasi? Saya terangkan dulu secara pendahuluan. Sistem koordinasi ini adalah sistem regulasi, ya, atau sistem pengatur fisiologis tubuh yang meliputi sistem saraf, hormon, dan indera. Coba kita perhatikan dalam aktivitas kita sehari-hari, kita melakukan kegiatan pasti melibatkan berbagai macam sistem organ. Kita sudah mempelajari berbagai macam sistem organ dan mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, siapa yang mengatur itu? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, suatu contoh dalam penerapan sistem koordinasi adalah seorang siswa yang dia ingat bahwa ujian telah dekat. Maka apa yang dilakukan? Dia akan mulai merasa gugup, maka dia melakukan kegiatan membuka buku, mencatat pelajaran, meringkas pelajaran, latihan, membahas soal-soal, dan kemudian dia berupaya mengingat kapan mulai ujian dan apakah dia siap. Nah, itu suatu bagian contoh sistem koordinasi. Nah, di situ akan bekerja sistem saraf, hormon, dan indera. Nah, itulah pengertian sistem koordinasi. Oke, nah sekarang kita bahas dulu bagaimana sistem saraf, khususnya pada manusia. Sistem saraf manusia, namanya saja sudah sistem, berarti terdiri dari banyak sel saraf, ya, bahkan bisa mencapai miliaran, ya, dari jutaan sampai miliaran, yang berperan untuk menerima serta menghantarkan rangsang sehingga memberi respon terhadap lingkungan. Maksudnya, saya ambil satu contoh. Ketika kita berada di ruang yang panas, maka rasa panas itu akan kita terima oleh kulit sebagai indera, itulah sebagai reseptor, dan selanjutnya akan disampaikan rangsang tersebut ke otak. Lalu otak pun akan menginterpretasi rangsangan dan kemudian akan menyuruh atau memerintahkan bagian tubuh lain agar bisa menyesuaikan diri. Apa yang saya lakukan? Kita hidupkan AC. Nah, itu adalah interpretasi rangsang yang sudah diterima oleh otak sehingga kita bisa menghidupkan AC. Kondisi menjadi adem. Itulah satu contoh kerja dari sistem saraf. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sel saraf itu, atau sering dikenal dengan neuron. Nah, neuron itu adalah unit fungsional atau bagian terkecil dari sistem saraf. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana tentang sel saraf. Ya, nah di sini saya berikan suatu video supaya kamu bisa lebih memahami bagaimana sel saraf itu. In animals, control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs. Nerve cells or neurons respond to external and internal stimuli. Let's understand the structure of a neuron or nerve cell. Neuron. A neuron is a nerve cell with branches. It is the structural and functional unit of the nervous system. It may be elongated over 100 centimeter. A neuron can detect, receive, and conduct the nerve impulse to various parts of the body. Cyton. It is also called cell body. Its granular cytoplasm is called neuroplasm, and in the center a spherical nucleus with nucleolus is present. Nissel's granules are a number of small basophilic granules of various shapes found in neuroplasm. Dendron are the branched projections of a neuron that act to conduct the electrical stimulation. Dendrites, these are terminal branches that arise from dendrons. Axon, it is single, long and cylindrical.
Its primary function is to conduct the nerve impulses away from the cyton. The plasma membrane of neuron is called neurolemma. The axon is covered by medullary sheath and possesses node of Ranvier. It may form a number of terminal arborizations. Let's understand how nerve impulse travels in the body. Stimuli acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap, or synapse, and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other nerve cells. Oke, itulah berupa keterangan tentang sel saraf. Nah, baik, sekarang kita lihat gambar sel saraf. Ini adalah sebuah sel saraf yang memiliki bagian-bagian penting yang harus kita kenal. Nah, tadi sudah dijelaskan, tapi nggak salah kita ulang kembali. Nah, ini semuanya yang ada serabut itu adalah badan sel. Ya, jadi badan sel itu mulai dari sini ya sampai kemari. Nah, lantas di badan sel ini ada apa? Ada dendrit yang menerima rangsang. Lalu di badan sel itu dilengkapi dengan inti sel. Lalu sitoplasma. Ya, ini adalah sitoplasma. Nah, kemudian ada sitoplasma yang menjulang memanjang. Ya, ada yang memanjang. Nah, ini adalah sitoplasmanya. Kok bisa memanjang? Inilah bukti bahwa sel ini respon terhadap lingkungan. Ya, nah kemudian pada akson ternyata ada pelengkapnya, yaitu sel Schwann. Inilah yang membentuk selubung mielin. Jadi selubung mielin ini berupa sel Schwann yang berjejer memanjang. Yang tujuannya adalah memberi makanan bagi sel saraf. Jadi ternyata sel saraf itu ada pendukungnya. Nah, kemudian akson yang tidak diselimuti oleh sel Schwann itulah nodus Ranvier. Gunanya mempercepat rangsang. Nah, kemudian di ujung atau dikenal dengan akson terminal yang akan meneruskan rangsang ke sel saraf berikutnya yang akan berjumpa dengan dendrit sel saraf lain. Oke, jadi nanti akan kita ulas bagaimana tentang penghantaran impuls. Oke, kita teruskan. Nah, sel saraf berdasarkan fungsinya ada neuron sensori atau dikenal dengan afferent, di mana neuron sensori ini berperan menghantarkan rangsang dari reseptor menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Itulah sensori. Nah, sampai di otak akan diinterpretasi rangsangan itu diolah. Ingat, otak dan sumsum tulang belakang adalah pusat saraf. Nah, kemudian ada neuron motori atau efferent. Neuron inilah yang membawa atau menghantarkan rangsang dari pusat saraf ini yang akan menuju ke otot ataupun kelenjar. Satu contoh, ketika tangan kita kena api, ya, maka sensori akan meneruskannya ke pusat saraf, selanjutnya akan memberikan respon gerak cepat. Itulah kerja otot. Kalau kelenjar bagaimana? Ketika kita melihat ada orang sedang makan mangga muda di hadapan kita, lantas apa yang keluar? Keluar kelenjar air ludah, keluar air liurmu di sekitar mulut. Nah, itulah suatu bukti kerja sensori dengan motorik. Kemudian ada neuron konektor atau interneuron. Inilah yang menghubungkan neuron sensori dengan neuron motorik. Sehingga neuron konektor berada di mana? Di pusat saraf. Ya. Oke, sekarang kita lihat gambar neuron.
Coba kita tebak, kamu jawab sendiri dalam pikiranmu berapa jumlah neuron yang terdapat pada gambar. Mungkin ada yang menjawab 2 neuron. Lalu ada yang mengatakan 3 neuron. Jawabnya ada 3 neuron. Loh, yang mana saja? Sekarang kita lihat. Yang ini adalah neuron sensori. Ya, ini ya saraf sensori. Kemudian badan selnya mana? Ini badan sel. Kemudian badan sel menuju ke reseptor, itu ingat tadi dendrit. Jadi dendrit sensori memiliki sifat yang panjang dan selanjutnya diselubungi oleh sel Schwann dan ada nodus rantiernya. Nah, kemudian ada juga akson, ya, setelah dari badan sel ke akson. Nah, aksonnya ini pada umumnya lebih pendek daripada dendrit. Dan selanjutnya dia berhubungan dengan saraf intermediate. Jadi ini ada satu sel saraf. Saraf intermediate atau konektor juga dilengkapi dengan inti sel, ini badan sel, ya. Kemudian ada dendrit. Berarti kita lihat dendritnya berhubungan dengan akson dari sensori. Nah, selanjutnya dari interneuron lalu akan berhubungan dengan sel saraf berikutnya. Juga ada akson. Ya, ada aksonnya. Ini dendritnya, ini aksonnya. Tapi akson dan dendrit tidak diselimuti oleh sel Schwann. Nah, jadi berbeda ya. Jadi ibaratnya interneuron itu adalah tanpa selubung mielin. Kemudian akson ini berhubungan dengan dendrit saraf lain. Dan kita lihat ini adalah badan selnya, dilengkapi dengan inti sel. Lalu ada akson. Dan akson di sini ada selubung mielin atau sel Schwann. Dan ini akan menuju ke efektor. Ini gambar apa? Adalah gambar otot. Makanya disebut dengan efektor. Kalau yang ini adalah organ indera atau kulit sebagai reseptor penerima rangsang, maka akan akhirnya ke efektor. Inilah nanti akan memberikan respon. Nah, jadi udah bisa kita bayangkan ada 3 sel saraf. Ya, itulah saraf sensori, intermediate atau interneuron, dan kemudian saraf motorik. Ya. Jadi udah bisa kita lihat bagaimana perbedaannya antara sensori, interneuron dengan saraf motorik. Oke, saya rasa sudah cukup paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi saraf sudah. Sekarang berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya ada neuron multipolar. Ya, neuron ini dari kata multi berarti banyak ya. Nah, memiliki satu akson, dia memiliki juga 2 dendrit, bahkan bisa lebih. Nah, contohnya adalah neuron motor yang berada di otak atau sumsum tulang belakang. Nah, itu adalah neuron multipolar. Kemudian ada neuron bipolar. Kalau neuron bipolar ini, dia memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Ya. Oke, jadi bedakan dengan multipolar ya. Kalau multipolar satu aksonnya, dendritnya bisa 2 atau lebih. Gitu ya. Oke, contoh bipolar adalah neuron pada indera. Ya, nah, indera, ada panca, ada 5 ya. Oke, baik. Selanjutnya ada neuron unipolar atau pseudo unipolar. Nah, bedanya bahwa dia memiliki satu juluran dari badan sel, dendrit, dan akson berdifusi. Ya. Nah, contohnya ini kita jumpai neuron pada embrio yang masih tahap perkembangan dan juga terdapat pada retina atau pada mata. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, inilah neuron bipolar. Nah, inilah neuron unipolar dan inilah neuron multipolar. Ya, tampak selnya berbeda ya, badan selnya juga nampak berbeda. Iya.
Oke ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Apa itu sel neuroglia? Ya, atau dikenal dengan glia. Nah, sebenarnya tadi sudah kita singgung ya, sel saraf itu ternyata ada sel-sel pendukung lainnya. Nah, jadi sel neuroglia ini adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat sebagai jaringan ikat. Dalam arti, sel yang mendukung kerja sel saraf. Nah, jenisnya ada astrosit, gunanya adalah menyatukan neuron. Ada oligodendrosit, adalah pelapis akson. Ada mikroglia, dia bertindak sebagai pertahanan yang memiliki sifat fagosit terhadap kuman. Lalu ada ependima, melapisi rongga cerebral. Nah, ini cerebral ini berada di bagian tulang belakang. Dan sudah jelas di bagian dari sumsum tulang belakang. Oke, kita lihat gambarnya. Inilah dia. Inilah yang disebut dengan inti sel, ya. Kemudian inilah badan sel. Ya, inilah sel saraf itu yang warna kuning. Nah, sedangkan yang warna merah itulah namanya astrosit. Kemudian ini juga ada warna merah, ya. Kemudian ada oligodendrosit. Ya, dia yang warna biru. Nah, dia adalah sebagai pendukung kerja sel saraf. Jadi itulah yang dimaksud dengan neuroglia. Oke, jadi ya kita teruskan. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dari sel saraf itu adalah akson. Ya, inilah akson. Jadi sepenggal akson dari sel saraf tampak gambar di A. Nah, kemudian dilengkapi dengan selubung mielin. Yang menyelubung itu adalah sel Schwann. Lalu ada nodus rhanthier, itu adalah akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, perkembangan dari sel saraf itu, inilah akson itu jika kita lihat secara melintang. Nah, lantas adalah sel Schwann, ya. Sel Schwann ini menyelimuti akson. Ya, lalu kita lihat perkembangannya. Nah, ternyata sel Schwann ini mulai menyelimuti secara memilin. Nah, akhirnya pilinannya makin lama makin banyak. Akhirnya sel saraf yang sudah dewasa atau sudah berkembang, maka tampaklah sel Schwann ini sudah membentuk pilinan yang banyak. Iya, jadi awalnya adalah sederhana seperti ini, lama-lama nanti makin banyak. Oke, jadi ini inti sel ya, ini inti selnya, ini ya. Oke, ya itulah keterangan gambar tentang akson yang diselubung oleh selubung mielin, dan selubung mielin itu adalah sel Schwann sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sinapsis. Ya, apa itu sinapsis? Sinapsis itu adalah berupa titik temu antara ujung akson dan dendrit. Coba ingat kembali, akson ya dengan dendrit. Kalau akson kan adalah ujung saraf, lalu dendrit itu kan dekat dengan badan sel, kan gitu ya, berhubungan ke badan sel. Nah, berarti antara ujung akson dan dendrit sel saraf lainnya. Nah, gitu, makanya ada titik temu. Nah, antara neuron yang berbeda ya, atau hubungan ke otot maupun ke lengan. Ya, itu berarti ke bagian efektor, gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian antar celah, antar sinapsis, ya, ternyata ada neurotransmitter. Ya, apa itu neurotransmitter? Jika kita ulas kata demi kata, neuro saraf, trans jembatan, ya, transmitter, ya, jembatan. Nah, dia adalah berupa zat kimia yang bertindak sebagai penghantar rangsangan yang berada di celah antar sel saraf. Ya. Nah, atau kita tulis di sini sebagai penghantar impuls atau transmisi impuls ke saraf berikutnya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar yang dimaksud dengan sinapsis. Nah, mana dia sinapsis itu? Oke, inilah sebuah sel saraf. Lalu ini aksonnya. Jika kita teruskan, nah ternyata dia jumpa dengan badan sel atau dendrit
saraf lain. Nah, jika ini kita perhatikan, kita zoom, inilah gambarnya. Inilah yang disebut dengan sinaps. Inilah yang disebut dengan sinapsis. Dan kemudian ini apa? Itulah ujung akson, ya, dari sini ya. Kemudian yang ini adalah dendrit yang bertindak sebagai reseptor. Apa? Kenapa dikatakan reseptor? Karena siap menerima rangsang dari akson. Nah, tampak di sini gambar berupa kayak seperti halilintar, ya, petir. Itu menunjukkan adalah arah rangsangan, ya, rangsangan. Kemudian dibantu oleh neurotransmitter. Neurotransmitter itu tadi sudah kita sebutkan adalah zat kimia. Nah, nanti akan terbentuk suatu molekul, ya. Selanjutnya molekul itulah beberapa neurotransmitter yang akan bertindak sebagai jembatan. Akhirnya rangsang itu sampai ke dendrit. Itulah yang dimaksud dengan sinaps dan hubungannya dengan neurotransmitter. Oke, saya rasa kamu sudah paham bagaimana tentang sinapsis itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu video berikut. When an action potential reaches the synaptic terminal of the axon, it encounters a region called a synapse where two neurons come close together but do not touch one another. A minuscule gap, called the synaptic cleft, separates the synaptic terminal of the first or presynaptic neuron from the dendrite or cell body of the second or postsynaptic neuron. The arrival of an action potential at the synaptic terminal causes the synaptic terminal to become positively charged and release neurotransmitters into the synaptic cleft. The neurotransmitters diffuse rapidly across the synaptic cleft and bind to receptors in the membrane of the dendrites or cell body of the postsynaptic cell. Each type of receptor in the postsynaptic membrane binds to a specific type of neurotransmitter, and after binding to a neurotransmitter, the receptor causes specific types of ion channels in the postsynaptic membrane to open. As ion channels are opened, ions flow across the cell membrane of the postsynaptic neuron along their concentration gradients. This flow of ions into the postsynaptic neuron causes a postsynaptic potential in the dendrites or cell body. Depending on the channels open and the ions that flow in, synaptic potentials can be either excitatory, making a neuron less negative inside and more likely to fire an action potential, or inhibitory, making it more negative and less likely to fire. An excitatory postsynaptic potential is called an EPSP. An inhibitory postsynaptic potential is called an IPSP. A synapse that produces EPSPs in the postsynaptic cell is called an excitatory synapse, while a synapse producing IPSPs is an inhibitory synapse. Postsynaptic potentials cannot travel far in a neuron. After a few millimeters at most, the ions leak back across the membrane and the signal is lost. However, postsynaptic potentials travel far enough to reach the cell body, where they determine whether or not an action potential will be produced. Ya, kita lanjutkan kembali setelah kita melihat videonya. Nah, ini sudah lebih memahami apa arti sinapsis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat neurotransmitter. Nah, sifatnya adalah eksitasi. Ya, sifat ini adalah meningkatkan impuls, ya, meningkatkan kerja rangsangan, ya, meningkatkan impuls berarti meningkatkan hantaran rangsangan. Contohnya adalah asetilkolin dengan norepinefrin. Ya, ini adalah salah satu bagian dari neurotransmitter, yaitu asetilkolin dengan norepinefrin. Dan kemudian ada yang bertindak sebagai inhibisi atau bertindak sebagai menghambat impuls. Ya, jadi tidak selalu rangsangan itu bekerja dengan cepat.
ada yang menghambat ya. Nah, contohnya adalah GABA, gamma aminobutyric acid. Glisin pada sumsum tulang belakang. Ya, nah jadi ada dua jenis sifat neurotransmitter. Oke, itulah dulu untuk sistem koordinasi yang pertama. Semoga penjelasan ini bisa berguna dan menambah wawasan. Terima kasih.